Assalamualaikum, hai. Halo teman-teman, berjumpa kembali dalam pembahasan di materi akuntansi. Kira-kira kita mau bahas apa kali ini? Simak video ini dari awal sampai akhir ya. Materi akuntansi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai jurnal penyesuaian dan jurnal penutup pada perusahaan dagang. Selalu dipersembahkan oleh saya sendiri, Fajarina S. SE MSc. Proses penyesuaian pada perusahaan dagang dalam sistem perpetual dan sistem periodik itu sama-sama dilakukan di akhir periode. Pada sistem pencatatan perpetual, hasil perhitungan fisik persediaan akhir dibandingkan dengan jumlah dalam buku besar persediaan, sehingga jumlah kehilangan persediaan dapat ditentukan. Kehilangan ini akan dicatat sebagai debit, yaitu beban pokok penjualan, dan kreditnya adalah persediaan. Contohnya, catatan persediaan solusi net per 31 Desember 2017 yaitu jumlah saldo akhir persediaan pada buku besar adalah 63.950.000. Kemudian setelah dilakukan perhitungan fisik di gudang, persediaan yang tersedia adalah Rp62.150.000. Maka akan ada kehilangan persediaan selisih dari keduanya adalah Rp1.800.000. Pada akhir periode, jumlah kehilangan tersebut akan dicatat dalam ayat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Di posisi debit, beban pokok penjualan. Di posisi kredit, persediaan. Nominalnya Rp1.800.000. Setelah ayat jurnal tersebut dicatat, maka catatan akuntansi akan menjadi sama dengan hasil perhitungan fisik persediaan pada akhir periode. Pada kasus kehilangan persediaan yang jumlahnya sangat besar, maka kehilangan persediaan bisa dicatat terpisah dengan membuat akun baru, yaitu kerugian atas kehilangan persediaan. Ayat jurnal penyesuaian ini hanya dilakukan jika terjadi perbedaan antara saldo akhir buku besar persediaan dengan persediaan fisik yang ada di gudang. Jika tidak terjadi perbedaan, maka tidak diperlukan adanya penyesuaian. Setelah membahas proses penyesuaian pada sistem perpetual, sekarang kita masuk pada proses penyesuaian di sistem periodik. Pada sistem persediaan periodik, buku besar persediaan yang terpisah tidak dibuat selama tahun berjalan. Bahkan pembelian persediaan akan dicatat pada akun pembelian. Kekurangan utama dari sistem persediaan periodik ini adalah jumlah kehilangan persediaan tidak dapat ditentukan secara terpisah. Hasilnya, kehilangan persediaan tidak dapat langsung ditentukan, tetapi akan dimasukkan secara tidak langsung ke dalam beban pokok penjualan. Konsekuensinya, pada akhir periode, jurnal penyesuaian dibuat untuk mencatat persediaan akhir yang datanya akan diambil dari hasil perhitungan fisik. Contoh pencatatan ayat jurnal penyesuaian apabila menggunakan sistem periodik. Pada akhir periode, perusahaan ambasador menginformasikan jumlah saldo perusahaannya hingga akhir periode yakni 31 Desember yang tercantum ke dalam buku besar sebagai berikut. Ada informasi atau data berupa persediaan awal barang dagang senilai Rp36 juta dengan saldo normalnya berada di posisi debit. Pembelian Rp325 juta debit. Biaya angkut pembelian Rp12.200.000 debit. Retur dan potongan pembelian Rp10.400.000 kredit. Diskon pembelian Rp6.800.000 kredit. Penjualan saldonya Rp480 juta kredit. Beban angkut penjualan saldonya Rp7 juta retur dan potongan penjualan Rp12 juta debit dan diskon penjualan Rp8 juta di posisi debit.
Telah dilakukan perhitungan fisik pada 31 Desember bahwa persediaan akhir yang ada di gudang adalah senilai 40 juta rupiah. Pada akhir periode, kita akan melakukan pencatatan penyesuaian sebagai berikut. Jurnal yang pertama akan kita catat adalah memindahkan saldo persediaan awal ke beban pokok penjualan. Karena kemungkinan persediaan barang dagang di awal periode sudah habis terjual, sehingga akan kita pindahkan dari posisi debit ke posisi kredit. Jurnalnya, beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang senilai 36 juta rupiah. Kemudian kita akan memindahkan semua akun atau transaksi yang terkait dengan pembelian. Yang berada di posisi debit kita pindahkan di posisi kredit. Yang pertama, beban pokok penjualan pada pembelian senilai 325 juta rupiah. Ketiga, beban pokok penjualan pada biaya angkut pembelian senilai 12.200.000 rupiah. Yang keempat, untuk akun kontra pembelian akan dipindahkan dari kredit ke debit, yaitu retur dan potongan pembelian pada beban pokok penjualan senilai 10.400.000 rupiah. Kemudian, diskon pembelian pada beban pokok penjualan senilai 6.800.000 rupiah. Dan yang terakhir, kita akan mencatat nilai dari persediaan barang dagang di akhir periode dengan cara mencatat persediaan barang dagang pada beban pokok penjualan senilai 40 juta rupiah. Kita akan mengulang sedikit bagaimana cara menentukan beban pokok penjualan jika menggunakan pencatatan periodik. Pertama, kita akan menghitung jumlah pembelian bersih. Jumlah pembelian 325 juta rupiah dikurangi retur dan potongan pembelian 10.400.000 rupiah dikurangi diskon pembelian 6.800.000 rupiah mendapatkan 307.800.000 rupiah. Jumlah pembelian bersih ditambahkan dengan ongkos kirim pembelian 12.200.000 rupiah mendapatkan harga pokok pembelian 320 juta rupiah. Barulah ditambahkan dengan persediaan awal periode senilai 36 juta rupiah mendapatkan barang yang siap untuk dijual 356 juta rupiah. Barang yang siap dijual barulah dikurangi dengan nilai persediaan akhir 40 juta rupiah dan mendapatkan nilai beban pokok penjualan yaitu 316 juta rupiah. Kita masuk dalam pembahasan jurnal penutup. Dalam siklus akuntansi terakhir, proses penutupan akun ini menggunakan ayat jurnal penutup, di mana ayat jurnal ini adalah kegiatan untuk menjurnal dan menutup proses siklus akuntansi. Ayat jurnal penutup pada perusahaan dagang sama seperti pada perusahaan jasa. 4 ayat jurnal penutup pada perusahaan dagang sebagai berikut. Yang pertama, kita akan mendebit akun-akun sementara yang memiliki saldo normal di kredit seperti pada penjualan dan kemudian mengkreditkan ikhtisar laba rugi. Penjualan pada ikhtisar laba rugi. Misalnya, pada 31 Desember, kita akan menutup akun penjualan dan pendapatan. Maka akan kita pindahkan di posisi debit. Penjualan 720.185.000 dan pendapatan 600.000 rupiah. Dan di posisi kredit kita akan catat sebagai ikhtisar laba rugi senilai 720.785.000 rupiah. Tahapan yang kedua, kita akan mengkreditkan akun-akun sementara yang memiliki saldo di posisi debit, seperti berbagai macam beban, termasuk retur dan potongan penjualan, diskon penjualan, dan beban pokok penjualan, barulah kita akan mendebitnya sebagai ikhtisar laba rugi. Contoh jurnal penutup untuk tahapan yang kedua. Semua retur dan potongan penjualan, diskon penjualan, beban pokok penjualan, dan beban operasi yang terjadi kita pindahkan di posisi kredit. Barulah di posisi debit kita catat sebagai ikhtisar laba rugi dengan mencantumkan semua total dari beban dan retur yang terjadi.
Tahapan yang ketiga adalah menutup saldo akun ikhtisar laba rugi. Dengan menutup saldo akun ikhtisar laba rugi, berarti juga akan menutup akun modal pemilik. Cara ini memiliki dua tahap kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, apabila perusahaan memiliki keuntungan atau memiliki laba bersih, maka kita akan mendebit ikhtisar laba rugi sebesar saldonya dan mengkredit akun modal pemilik. Namun, apabila perusahaan mengalami kerugian atau rugi bersih, maka yang dikredit adalah akun ikhtisar laba rugi sebesar saldonya dan yang didebit adalah akun modal pemilik. Contohnya adalah pada 31 Desember, Cinta Cita selaku pemilik usaha memperoleh laba bersih senilai Rp75.400.000. Maka jurnal penutupnya di posisi debit ikhtisar laba rugi dan di posisi kredit modal Cinta Cita senilai Rp75.400.000. Tahapan yang keempat atau tahapan yang terakhir adalah menutup akun privé atau penarikan bagi pemilik. Pada tahap ini, kita akan menutup akun penarikan modal pemilik atau privé dengan cara mendebit akun modal pemilik sebesar saldo akun privé dan kemudian mengkredit akun privé. Contoh di sini, Cinta Cita selaku pemilik usaha melakukan penarikan privé selama satu periode akuntansi senilai Rp18 juta. Maka di akhir periode, jurnal penutupnya adalah di posisi debit modal Cinta Cita dan di posisi kredit privé Cinta Cita senilai Rp18 juta. Setelah selesai melakukan ayat jurnal penutup, kita akan melakukan posting akun ikhtisar laba rugi. Yang pertama kita posting adalah total pendapatan di posisi kredit senilai Rp720.785.000. Kemudian beban di posisi debit Rp645.385.000. Dan yang terakhir adalah laba bersih di posisi debit senilai Rp75.400.000. Setelah selesai melakukan posting akun ikhtisar laba rugi, maka dapat diketahui posisi ikhtisar laba rugi akan menjadi 0. Dan selesai membuat ayat jurnal penutup ini, tentunya akan mengembalikan semua akun menjadi posisi 0. Sehingga nantinya kita dapat memulai pencatatan di periode berikutnya dengan melakukan pelaporan perusahaan dagang di periode baru. Quote of the day untuk kali ini, "Life is a continuous process of adjustment," dari Indira Gandhi. Alhamdulillah, demikian akhir pembahasan untuk materi akuntansi kali ini. Mudah-mudahan materi ini dapat dipahami semua dan bisa bermanfaat. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum, sampai jumpa.